Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diva Resyananta dari Bimbingan Konseling Islam. Di sini saya ingin berceramah singkat tentang zina. Alhamdulillah, puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan berbagai kemudahan dan keberkahan kepada kita semua. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarga dan sahabat-sahabatnya. Lewat video yang singkat ini, saya akan mencoba mengungkap beberapa dampak bahaya dari zina. Karena dalam sebuah hadis disebutkan, orang yang berzina merupakan satu dari 3 jenis manusia yang nantinya akan dihindari oleh Allah Subhanahu wa taala. 3 jenis manusia yang tidak diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat, dan tidak pula Allah menyucikan mereka dan tidak memandang pada mereka. Sedang bagi mereka, siksa yang pedih yaitu laki-laki tua yang suka berzina, seorang raja pendusta, dan orang miskin yang sombong. Hadis riwayat Muslim. Lebih dari itu, seorang yang sering melakukan zina akan merasa terus bersalah, jauh dari agama, akan merasa tenang melakukan dosa yang lain, dan lambat laun hidupnya akan sengsara. Di dalam Islam, perbuatan zina sangatlah diharamkan dan termasuk dalam dosa besar. Dalam Quran surat Al-Furqan ayat 68-69, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya kecuali dengan alasan yang benar, dan tidak berzina, barang siapa yang melakukan demikian itu, niscaya dia mendapatkan pembalasan dosanya." Quran surat Al-Furqan ayat 68. Yakni akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat, dan dia akan kekal dalam azab itu dalam keadaan terhina. Quran surat Al-Furqan ayat 69. Zina dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah zina ain. Apakah zina ain itu? Zina ain adalah zina ketika seseorang memandang lawan jenisnya dengan perasaan senang. Yang kedua adalah zina qalbi atau zina hati. Zina hati adalah zina ketika memikirkan atau menghayalkan lawan jenis dengan perasaan senang dan bahagia. Ketiga, zina ucapan atau lisan adalah zina ketika membicarakan lawan jenis yang diikuti dengan perasaan senang dan nafsu. Yang keempat adalah zina tangan atau zina yadin, adalah zina ketika dengan sengaja memegang bagian tubuh lawan jenis diikuti dengan perasaan senang dan bahagia terhadap apa yang disentuhnya. Dan yang terakhir adalah zina luar. Zina luar adalah zina yang diperbuat antara lawan jenis yang bukan muhrim dengan melibatkan alat kelamin. Contohnya berhubungan intim. Lantas, bagaimana jika kita terlanjur pernah berzina? Jangan ragu untuk bertaubat, sebab pada hakikatnya Allah Subhanahu wa taala pemaaf dan akan selalu membuka maafnya untuk hambanya yang benar-benar ingin berubah. Maka dari itu, saya mengajak teman-teman semua untuk tidak melakukan zina dan segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena zina adalah perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sekian dari ceramah singkat saya yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya meminta maaf, kepada Allah saya meminta ampun. Kesalahan murni karena saya manusia biasa, sedangkan hal yang bermanfaat datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya Diva Resyananta dari Bimbingan Konseling Islam mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.